Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran materi PAI. Mari sebelum belajar kita membaca doa dahulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, materi pada hari ini adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Para rasul sebelumnya, jika kita tidak beriman atau tidak percaya pada kitab sebelumnya, maka kita termasuk orang-orang yang sesat. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Kitab Allah juga disebut sebagai kitab suci karena berisi firman dan perkataan Allah yang bersih dari campur tangan manusia. Allah menurunkan kitab-kitab suci pada Rasulnya untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Dengan berpedoman kepada kitab Allah, maka manusia akan memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Berikut adalah nama-nama kitab Allah. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat pertama kali turun pada saat Nabi Musa alaihissalam berada di Bukit Tursinah. Kitab ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya peraturan. Taurat berisi petunjuk kebenaran yang dijadikan pedoman dalam menghadapi orang-orang Yahudi pada saat itu. Kitab Taurat menerangkan dengan tegas akan adanya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk menyempurnakan nabi-nabi yang lainnya. Kitab Taurat ini berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kitab yang kedua yaitu Kitab Zabur. Ditunjukkan untuk kaum Bani Israel dalam bahasa Kishti yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur tidak mengandung syariat baru atau aturan baru, karena Nabi Daud alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Isi kitab Zabur ini adalah nyanyian atau pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Karena kitab ini dikenal dengan nama sebutan Mazmur atau nyanyian pujian-pujian. Kitab Zabur ditujukan untuk kaum Bani Israel. Kitab Zabur berlaku untuk kaum Nabi Daud pada saat itu. Kitab selanjutnya yaitu Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk meluruskan Bani Israel yang menyelewengkan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Kitab Injil ini menerangkan bahwa hukum yang mengajarkan kepada tauhid hanya menyembah kepada Allah. Di dalam kitab Injil ini menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Adapun kitab yang terakhir adalah Al-Quran, kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Kitab Al-Quran berisi petunjuk yang benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjadi dasar hukum pertama dalam kehidupan. Tidak ada kitab lain yang diturunkan setelah Al-Quran. Al-Quran menyempurnakan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran pedoman sampai akhir zaman. Dan kitab Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia. Nah, anak-anak,
Sekarang tugas kalian adalah membuat tabel nama kitab dan rasul dan penerimanya, serta membuat tabel nama lain dari Al-Quran yang artinya dituliskan di dalam tabel tersebut. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.